Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati talabah, a'anakumullahu ta'ala jami'an. Insyaallah نواصل درسنا ونراجع قليلا ما يتعلق بالأحاديث الإسلامية وهذه النقطة الثالثة فيما يتعلق بموضوعات القرآنية. Jadi mengenai akhlak Islamiyah kita sudah bahas sedikit ya, kira-kira suatu paragraf. Insyaallah kita ulang lagi dari pertama, dan ini adalah poin ketiga dari pembahasan tema-tema yang ada di dalam Al-Quran. Nadkhul arafna anna al-akhlaq hiya sajaya. Kita tahu bahwasanya akhlak adalah sajaya, tabiat-tabiat ya, kelakuan-kelakuan. Wa anna ilmal akhlaq huwa al-ilm alladhi yabhas fi suluk an-natij an sajaya. Dan akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perilaku-perilaku yang dihasilkan oleh as-sajaya ya, oleh tabiat-tabiat, wal ghorois, dan naluri-naluri ya, dirasatan wa taqwiman, pembelajaran dan penilaian ya, secara pembelajaran dan penilaian atau terapan ya. Nah, jadi untuk pelajaran akhlak sebenarnya pada dasarnya inti daripada akhlak sendiri adalah penerapannya, tatbiknya. Wa sa'adatul insan fi dunyahu wa akhirahu la takunu illa bisulukin sawiyyin mustaqimin rasyidin yasduru an sihhatil idrak wa dzakaihi. Dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya la takun, tidak akan terjadi illa bisulukin sawiyyin mustaqimin, kecuali dengan perilaku yang lurus, benar, rasyidin, terarah, yasduru an sihatil idrak, yang berasaskan sehatnya al-idrak ya, penalaran, wa dzakaihi, dan kecerdasannya ya. Jadi akhlak yang benar itu berasal dari al-idrak ya, penalaran, kemudian zaka, dan cara berpikir atau kepintaran seseorang ya, setelah berpikir. Nah, jadi akhlak ini sungguh erat kaitannya dengan cara berpikir manusia ya. Maka semakin benar dan baik akhlak manusia, maka semakin baik pikiran dari seseorang. Wala takunu sihhatul idrak wa salamatus suluk illa an aqidatin sahihah, dan tidak akan tercapai nalar yang sehat dan perilaku yang menyelamatkan itu kecuali dengan akidah yang benar. Nah, jadi akidah adalah syarat mutlak bagi seseorang memiliki memiliki akhlak yang baik dan pemikiran yang baik ya, seperti itu ya, kama yuqal fil kitab, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Walihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, Syekh Islam, nama salah seorang ulama ya, bisa dikatakan ini gurunya Ibnu Katsir ya. Kalau yang tahu tafsir Ibnu Katsir, ini salah satu guru dari Ibnu Katsir rahimahullah. Fakullun man istaqra ahwalal alam ya, alam ya, dan setiap orang yang membaca tentang keadaan dunia, wajadal muslimin, maka ia akan mendapati orang-orang Islam, hadda wa asadda aklan, yang paling tajam dan paling dan paling bagus akalnya. Wa annahum yanaluna fil muddatil yasirah ya, dan mereka itu bahwasanya mendapatkan dalam waktu yang pendek min haqaiqil ulum ya, kebenaran ilmu pengetahuan, wal a'mal, dan amal-amal, adaf ma yanaluhu ya, lebih banyak apa-apa yang dibandingkan apa yang didapatkan oleh orang selain muslim, min kurunin wa ajal,
dari beberapa abad dan generasi. Ya, maksudnya ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang hidup ya dari zamannya Nabi SAW hingga ke zaman beliau, ya, dan kita kalau kalian baca sejarah orang-orang yang hidup di zaman Nabi sampai ke zaman beliau sampai di tahun 600 Hijriyah, abad ke-6 ya. Itu betul-betul orang-orang yang memang memiliki akal yang baik, bisa dikatakan khairul qurun ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan khairul qurun ya. Sebaik-baik zaman ya adalah zamanku, summa alladzi yalunahu summa alladzi yalunahu ya. Nah, para sahabat kemudian orang-orang soleh yang hidup hingga zaman beliau ini merupakan orang-orang yang memiliki akal yang hebat-hebat ya. Makanya seperti Imam Syafi'i, Imam Muslim, Abu Daud, perawi-perawi hadis, kemudian imam-imam madhab yang hidup sebelum zaman hadis ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang subhanallah ya. Mungkin di zaman sekarang sudah nggak ada orang-orang yang memiliki akal seperti atau memiliki otak seperti ulama-ulama terdahulu. Makanya disebutkan ahad dawasad aklan ya. Bahkan pada zaman tersebut bangsa Eropa adalah bangsa yang hidup pada zaman kejahiliaan ya. Saat Islam ini berkembang dari zaman Nabi hingga abad ke-6 Hijriah, Eropa itu tenggelam dengan kebodohan dan lain sebagainya. Inna muqaranatu basitah bainal akhlaq al-islamiyyah allati kana 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi al-kiram radhiyallahu anhum ajma'in wa bain akhlaqil bashariyah anadak la tadulluka dalalatan wadihah. Sungguhnya perbandingan kecil antara akhlak Islam yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya, hidup dengannya, dan di antara ya perbandingan antara akhlak Nabi dan sahabat dan akhlaknya manusia yang hidup pada zaman itu ya selain umat Islam, maka itu akan menunjukkan sesuatu yang jelas kam kana al-mujtama' al-islami sa'idan bi akhlaqihi ya, bahwasanya umat Islam itu sangat bahagia dengan akhlaknya ya, karena memang diajarkan ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau adalah pembawa wahyu. Maka kanatil mujtama'atil basyariyah syaqiyatan, dan betapa banyak umat ya atau masyarakat ya, dari kalangan manusia syaqiyah bi akhlaqiha, dia susah hidupnya dengan akhlaknya ya. Kita lihat bagaimana kisah-kisah ya, misalnya seperti yang ada di Roma misalnya atau Persia, kita lihat bagaimana akhlak orang yang ada di situ ya, ketika tidak berhukum dengan hukum Islam, maka penindasan, kemudian kezaliman dan lain sebagainya merajalela. Am yahsibu talib annahu yadrusu hadhil awraq yaqra'aha wa yastadhkiraha ya, apakah ataukah ini bagusnya pakai ayah sibu, mimnya dihapus ya, diganti a saja. Apakah talib itu mengira bahwasanya ia mempelajari kertas-kertas ini, maksudnya bacaan-bacaan kita ini, materi-materi ini, liyaqra'aha wa yastadhkiraha wa yastau'ibaha ya, cuma untuk dibaca kemudian diingat, dipahami saja. Summa yusibha fi qawalib ta'ti qariban minal asar, kemudian ia menuangkannya fi qawalib ta'ti qariban, di dalam apa ya, qawalib ini seperti lembaran-lembaran kertas ya. Ya, sesuatu yang dibalik-balik, maksudnya itu qawalib, sesuatu yang dibalik-balik, berarti artinya kertas ya. Dalam lembaran-lembaran kertas ta'ti qariban minal asal, kemudian dia menulis sesuatu yang dekat dari aslinya, maksudnya ketika ada soal dijawab dengan jawaban yang sesuai dengan materi yang dipelajari, seperti itu. Liyahuza al akbar minat darija, untuk mendapatkan nilai yang besar dari derajat ya, untuk memperoleh derajat atau nilai yang besar. Duna an yakun lahu min nur hadhil qiyam aw fir nasib, tanpa mendapatkan darinya cahaya ya,
dari nilai-nilai pembelajaran ini maksudnya ya. Awfaru nasib ya, sebagai bagian yang aufar ya, sebagai bagian yang diutamakan seperti itu. Nah, jadi di sini penulis ingin memberikan nasihat kepada kita setelah mempelajari akhlak Islamiyah ya, akhlak Nabi SAW dan para sahabat. Apakah kita mempelajari akhlak itu hanya untuk menjawab ujian-ujian yang diberikan ya, setelah misalnya membaca hadis, menghafalkan, pasti tentunya di akhir semester akan ada ujian ya. Ya, hanya untuk memperoleh nilai yang besar saja, ataukah kita mempelajarinya untuk sesuatu yang lebih mulia dari itu ya, atau untuk menjadikan akhlak itu sebagai pondasi suluk atau perilaku kita. Nah, ini menjadi pilihan dari masing-masing kita, dan tentunya kita sebagai umat muslim harus mengamalkan dan mencontoh apa yang sudah Nabi SAW ajarkan kepada kita. Innal akhlaq hiyal aqidah was suluk. Sungguhnya akhlak itu adalah akidah dan perilaku. Wa haddul insani min hadaini ruknain biqadar ma yarassakh fi nafsihi min quwwatil aqidah wa husnu tarjamatiha ila suluk ya. Dan bagian manusia dari dua rukun ini, biqadar ma yarsakh fi nafsihi, itu besarnya sesuai ya dari apa-apa yang yarsakh fi nafsihi, yang yang terpendam dalam dirinya ya. Jadi setelah belajar, apakah seorang itu akan memendam ya, atau meresapi pelajaran-pelajaran yang dia pelajari ya, atau tidak ya. Min kuwatil aqidah husnu tarjamatiha ila suluk ya, apakah ya bagian manusia tadi, dua rukun tadi, rukun akidah dan suluk. Nah, penilaiannya itu apakah akhlaknya itu ya, atau akidahnya tadi itu betul-betul sudah terpendam masuk ke dalam jiwanya. Wa husnu tarjamatiha ila suluk, dan bisa diterjemahkan atau dipraktekkan kepada perilakunya. Al-ma'rifah inaratut thariq. Pengetahuan adalah cahaya atau penerang jalan. Amamal akal war ruh, di depan akal dan ruh jiwa. Litakunan niyah khalisatan lillahi jalla jalalah, supaya niat itu selalu ikhlas kepada Allah jalla jalalah. Jalla min jalil artinya mulia. Wa ta'bid as-sabil lis-salikin lita'ummal khairiyah fin nafsi wal mujtama'. Kemudian untuk ta'bid as-salik ya, menentukan jalan bagi orang-orang yang meniti jalan, lita'ummal khairiyah ya, supaya menghimpun kebaikan fin nafsi wal mujtama', pada seseorang, pada diri seseorang dan masyarakat. Jadi ini ya fungsinya ma'rifah, mengetahui, pengetahuan, supaya apa? Supaya bisa menunjukkan jalan kebenaran bagi orang yang ingin meniti jalan tersebut, dan juga untuk menyebarkan kebaikan kepada masyarakat ya, dan utamanya kepada diri kita sendiri dahulu. Innal ummatal yawm bintidharil akhlaq min ummatil akhlaq. Sesungguhnya umat hari ini menunggu akhlak-akhlak dari umatnya akhlak. Yang maksudnya dari umat Islam ya, karena zaman sekarang umat Islam bisa dibilang hanya beberapa persen saja yang bisa mengamalkan akhlak yang ada dalam agama ini. Fa kullun minna mad'u ilal musyarakah, dan setiap kita ini terpanggil untuk ikut fi bina'i sarhil ummah, untuk membangun sarhil ummah, benteng atau bangunan umat, wafqal aqidah salihah wal akhlaq al-islamiyah, sesuai dengan akidah yang benar dan akhlak islamiyah was suluk islami, dan akhlak Islam, dan juga
perilaku Islam. Alladzi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yursyiduna ila dzalik, yang mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita, yang mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita kepada hal tersebut. Alladzi madahullah, yang mana Allah taala telah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguhnya kana lakum fi rasulillahi, ya sungguhnya dalam untuk kalian itu fi rasulillah, ya, terdapat Rasulullah yang memiliki contoh yang baik. Jadi kita ini memiliki Rasul yang memiliki contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah taala, wal yawmal akhir, yang maksudnya berharap bisa bertemu Allah taala dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah banyak-banyak. Biqalihi wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Falnattabi ma hadahu kay nahya hayatan thayyibah, maka kita ini mengikuti apa yang sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, kay nahya, supaya kita ini hidup hayatan thayyibah, dengan hidup yang baik, walinatajannab ma naha anhu, dan untuk menjauhi apa-apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam darinya, kay naslam minal azab wal iqab wal masaib, supaya kita selamat dari azab, kemudian hukuman-hukuman dan musibah. Taib, hadhihi mungkin an nalqi lakum, la indakum as'ilah falitafaddal an tursilur risalah fil majmu'ah. Taib, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.